Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Setiap orang yang setia dalam perkara kecil, maka ia akan setia dalam perkara besar. Demikian juga setiap orang yang bertanggung jawab dalam masalah-masalah yang kecil, maka ia akan bertanggung jawab dalam masalah yang besar. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami ya Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh merasakan kasih dan kuasa-Mu. Hari baru yang Kau percayakan untuk kami nikmati, kami bersyukur ya Bapa. Kami juga mohon Tuhan kiranya Engkau senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami untuk kami tetap berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan semakin hari semakin berpengharapan kepadamu. Dan pagi ini juga Tuhan kami mau mendengar suara-Mu. Tuhan kiranya menolong kami sehingga kami boleh merasakan firman yang hidup yang mengubah hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Bersungut-sungut tentang kebutuhan. Kalau kita pikirkan, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan kebutuhan yang paling penting atau kebutuhan pokok kita adalah makan dan minum dan juga pakaian. Itu adalah kebutuhan primer. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita tidak merasa cukup. Meskipun apa yang sudah kita miliki sebenarnya lebih dari orang lain. Tapi kita selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kurang. Dan ketika kita mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi kita terus memiliki perasaan yang tidak puas dalam hidup. Jadi kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak dapat bersyukur? Nah, orang yang dapat bersyukur adalah orang-orang yang terus mengiring Tuhan. Seperti kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, seharusnya kita selalu bersyukur atas setiap apapun yang kita dapatkan, kita peroleh, dan penghasilan usaha apapun yang sudah Tuhan percayakan harus kita syukuri. Sebab kalau tidak bersyukur dan terus bersungut-sungut, itu akan melukai hati Tuhan. Seperti bangsa Israel, ketika mereka ada di padang gurun, Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 16 ayat 2-3 demikian bunyi firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ketika bangsa Israel tiba di Elim, pada waktu itu dari tanah Mesir mau menuju kota Kanaan. Dan di padang gurun Elim mereka bersungut-sungut bahwa di padang gurun ini tidak ada makanan. Lalu ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirimkan makanan kepada mereka, yaitu mana. Mana itu kue ketum, kue yang bulat putih. Mereka sebut kue manis dari surga, seperti ketumbar bentuknya. Dan mereka makan setiap pagi. Lalu ada aturan juga, setiap hari satu orang cukup segomer untuk makan satu hari. Lalu kalau mau hari Sabat, sebelum hari Sabat mereka harus double. Kalau di rumah 3 orang harus mengambil 6 untuk hari ini dan hari Sabat. Karena hari Sabat tidak boleh melakukan apapun.
Lalu di antara orang Israel meskipun sudah ada peraturan, sudah dijelaskan bahwa mana itu harus makan secukupnya. Karena kalau mana itu sudah lewat waktu, dia akan menjadi ulat. Tapi masih saja ada orang-orang Israel yang mereka punya jiwa rakus. Sehingga dalam kerakusan mereka semua mau nikmati, mereka semua mau makan. Akhirnya kelebihan tidak termakan, terbuang dan menjadi lalat, menjadi ulat. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, bangsa Israel terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa kamu bawa kami ini di padang gurun? Lebih enaklah di Mesir. Di sana ada sayuran, ada daging, ada lobak, semua kami bisa makan. Tidak seperti di padang gurun ini, tidak ada makanan. Lalu Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh setiap hari supaya bangsa Israel bisa makan. Lalu mereka makan selama 40 tahun. Mereka masih bersungut-sungut, kami bosan dengan makanan ini. Setiap hari makan kue mana dan juga burung puyuh, kami sudah bosan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak tahu mengucap syukur. Apapun yang Tuhan beri selalu tidak bersyukur, selalu merasa kurang. Dan ketika mereka bersungut-sungut, ini menyakiti hati Tuhan. Banyak orang Kristen dalam hidupnya setia melayani, setia beribadah, setia berdoa, tapi masih saja bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau kita memikirkan kebutuhan kita, tidak akan ada habis-habisnya. Sudah punya satu rumah, mau 2 rumah. Sudah punya satu mobil, mau 2 mobil. Sudah punya ini masih kurang. Sudah punya ini masih kurang. Dalam hidup ini kita selalu kurang. Benarlah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pengkhotbah mengatakan demikian, bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi kita waspadai, kita sebagai pengikut Tuhan, mari kita terus bersyukur apapun yang sudah kita nikmati, yang Tuhan beri, kita nikmati dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita supaya kita terus bersyukur dan bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Tuhan menolong kami untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami, untuk kami tetap bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau iring Tuhan, memikul